Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessie. Dalam video hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Akulturasi terhadap Eksistensi Gambang Kromong di Era Orde Baru. Silakan menikmati. Gambang Kromong merupakan hasil akulturasi dari budaya Betawi dan Tionghoa, dan etnis Tionghoa ini sudah datang di Indonesia sejak tahun 1407. Meskipun begitu, konstruksi orang luar masih menempel pada diri mereka. Yang pertama, karena mereka tidak memiliki keterikatan wilayah, dan yang kedua, karena pada saat penjajahan Belanda, mereka dikategorikan sebagai orang asing dari timur. Setelah tinggal di Indonesia lama, mereka juga mengalami peraturan diskriminatif. Salah satu contohnya adalah Impres nomor 14 tahun 1967. Hal ini mengakibatkan Gambang Kromong mengalami masa yang sulit. Selanjutnya, perumusan masalah. Perumusan masalah dapat Anda lihat sendiri di presentasi saya, dan dalam penelitian ini saya memiliki 4 pertanyaan penelitian. Pertama, apa sih itu akulturasi? Akulturasi itu saat ada pencampuran kebudayaan. Mereka saling bertemu lalu saling mempengaruhi. Sebelum kita ngomongin tentang apa itu identitas budaya, saya mau mengajak kalian untuk mengenal lebih dalam dampak akulturasi. Yang pertama, adanya perubahan cara pandang oleh masyarakat. Lalu ada juga perubahan cara pergaulan, dan mereka pun lebih terbuka dengan kebudayaan yang datang. Lalu yang ketiga, mereka juga terbuka wawasannya. Dan yang keempat, adanya perubahan mentalitas dan hal lain-lainnya dalam masyarakat. Identitas budaya ini pemahaman yang identik dengan budaya sebuah kelompok. Lalu untuk definisi terakhir, diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang membeda-bedakan golongan. Ketiga hal ini akan sangat berperan besar dalam penelitian ini, sehingga definisi mereka harus Anda kenali. Lanjut ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Kita menggunakan metode historis dan kita melakukan 5 tahap dalam penelitian ini. 5 tahap itu dapat Anda lihat di screen presentasi saya. Jadi, pada era Orde Lama, orang-orang beretnis Tionghoa masih memiliki ruang untuk berpolitik dan mempraktekkan budaya mereka. Contohnya adalah Baperki, atau Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia. Baperki ini digagas oleh seorang beretnis Tionghoa. Lalu yang kedua, perayaan Imlek atau Cengbeng masih diperbolehkan, sehingga bisa dikatakan mereka memiliki kebebasan dalam mempraktekkan kebudayaan mereka. Meskipun begitu, masih ada rasisme di kalangan masyarakat. Pada era Orde Baru, terdapat sentimen negatif yang dihadapkan dengan etnis Tionghoa. Hal ini terjadi karena mereka disangkut pautkan dengan kejadian G30 SPKI. Selain itu, sentimen negatif ini ditekankan dengan adanya 21 peraturan diskriminatif. Peraturan diskriminatif ini melarang adanya aksara Mandarin, lagu Mandarin, dan hal-hal berbau Tionghoa di hadapan publik. Ada yang mengatakan bahwa hal ini yang disebut sebagai asimilasi merupakan upaya untuk menghilangkan budaya Tionghoa di Indonesia. Peraturan diskriminatif ini dirasakan oleh Pang Cinyo dan Xiao Ongqian. Kata Xiao Ongqian dalam wawancaranya di Quick Andy, ia mengatakan bahwa sangat sulit untuk latihan Gambang Kromong pada saat era Orde Baru tersebut. Meskipun dilanda dengan kesulitan tersebut, masih saja ada upaya untuk memainkan Gambang Kromong dalam upacara adat Cina atau dalam acara adat yang sifatnya lingkup keluarga pribadi. Namun, Gambang Kromong merupakan hasil akulturasi dari budaya Cina dan Betawi, sehingga terdapat perbedaan sikap terhadap kesenian yang dianggap murni dari Tiongkok dan yang sudah berakulturasi dengan kebudayaan lokal di Indonesia. Berikut profil singkat dari Gambang Kromong. Gambang Kromong diprakarsai oleh Ni Hokong dan dimulai saat 2 wanita Cina membawa tehian dan kongahian mereka lalu bermain dengan pemusik lokal. Pada awalnya, Gambang Kromong hanya disebut sebagai gambang, namun pada tahun 1880 ditambahkan alat musik kromong. Gambang Kromong mulai populer pada tahun 1130 dan pada awal abad ke-20, Gambang Kromong mulai dinyanyikan dalam bahasa Betawi. Gambang Kromong menggunakan tangga nada Cina atau disebut sebagai salendro Cina atau mandalungan. Dalam pementasan Gambang Kromong dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah Fubin, yaitu lagu yang dinyanyikan dalam bahasa Mandarin, dalam atau klasik yang merupakan pantun Betawi Melayu, dan yang terakhir Sayur. Sayur ini atau yang disebut sebagai lagu pop merupakan lagu yang ceria karena digunakan untuk menari. Salah satu contoh lagu Sayur yang mungkin Anda ketahui adalah Ondel-Ondel. Sebagai alat musik hasil akulturasi, Gambang Kromong pun merasakan dampaknya. Jadi dalam hal ini perubahan cara pandang tersebut dilakoni oleh pemerintah Orde Baru yang memandang Gambang Kromong bukan lagi sebagai budaya asli Tionghoa, namun juga sebagai bagian dari budaya lokal, yaitu budaya Betawi. Perubahan cara pergaulan yang semakin terbuka bisa terlihat, di mana terdapat orang pribumi yang bermain dengan orang-orang Tionghoa. Akulturasi ini memberikan efek terhadap eksistensi Gambang Kromong di era Orde Baru. Jadi, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya, kami berhasil menemukan efek akulturasi terhadap eksistensi Gambang Kromong di era Orde Baru menggunakan metode historis. Setidaknya terdapat 2 efek akulturasi terhadap eksistensi Gambang Kromong, dan kedua efek tersebutlah yang membuat Gambang Kromong tetap dipentaskan di tengah kebijakan diskriminatif Orde Baru. Sekian dan terima kasih.